Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang adab-adab di dalam menyampaikan salam dan keutamaan fadilah mengucapkan salam dan menebarkan salam. Hadis terakhir yang kita bahas yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal perbuatan? Idza fa'altumuhu tahabbtum, jika kalian mengerjakannya niscaya kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang agung, menjelaskan kepada kita tentang betapa urgennya al-iman. Yang mana iman merupakan syarat seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah meridhai keimanan dan Allah murka kepada kekufuran. Allah benci kepada kekufuran. Dan Allah tidak ridha kepada kekufuran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang syarat seorang masuk surga. Syarat seorang masuk surga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada apa-apa yang menjadi kewajiban baginya untuk mengimaninya. Di antaranya adalah beriman kepada arkanul iman. Beriman kepada rukun-rukun iman. Ya, sehingga dengan demikian seorang memenuhi syarat sebagai seorang mukmin. Karena iman itu memiliki arkan. Arkan atau rukun yang dalam bahasa Jawa disebut dengan sokoguru atau tiang dari iman seseorang adalah ada 6 perkara. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari kiamat, hari kebangkitan, yang mana manusia dibangkitkan
di hari tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Dan yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk semua adalah dari ketetapan Allah Azza wa Jalla, zat yang maha kuasa, zat yang berbuat apa yang dikehendakinya, fa'alun lima yurid. Dia melakukan apa yang dikehendakinya dengan tidak menzalimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Dan Tuhanmu tidak menzalimi hamba-hambanya. Maka syarat seorang masuk surga adalah dia beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani. Dan iman itu tidak cukup hanya sekedar beriman. Tetapi iman tersebut harus dipertahankan. Iman tersebut harus istiqamah sampai akhir dari kehidupannya meninggalkan dunia ini. Makanya seorang yang murtad keluar dari iman, keluar dari Islam, maka dia tidak tergolong orang-orang beriman karena dia telah murtad. Dia telah keluar dari Islam dan iman. Maka dia tidak termasuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, iman itu adalah harus dipertahankan sampai akhir kehidupan seseorang. Sampai hembusan nafasnya yang terakhir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini, maka dia akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa iman itu memerlukan istiqamah sampai akhir hidup seseorang. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liya'ti ila an-nasi ma ahabba an yuta ilaihi atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang ingin agar dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika datang kematian menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan dia dalam keadaan melakukan satu kebaikan kepada hamba-hamba Allah, sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu diperlakukan terhadapnya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman yang dimiliki oleh seorang dan dia akan selamat dari azab Allah apabila dia beriman sampai akhir hidupnya. Sampai akhir dari kehidupannya di dunia ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak beriman, kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman. Dan telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, diantaranya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38 yang menjelaskan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa seorang hamba kalau dia berhenti dari kekufurannya, dia bertobat dari kekufurannya dan dia masuk ke dalam iman. Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan Nabi SAW dalam ayat tersebut, "Qul lilladzina kafaru," katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, "In yantahu yughfar lahum ma qad salafa." Jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, artinya dan mereka beriman, berhenti dari kekufuran, itu masuk ke dalam keimanan, maka mereka akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu, dosa-dosanya yang sebelumnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa syarat diampuninya dosa seorang yang kafir adalah dengan dia memeluk Islam dan dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka akan diampuni dosa-dosa mereka. Yughfar lahum ma qad salaf. Diampuni dosa-dosa mereka yang sebelumnya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus semua dosa yang dilakukan sebelum seorang itu memeluk Islam. Sebelum seorang itu memeluk Islam. Jika dia pernah berbuat dosa-dosa besar, kemudian dia bertobat pada Allah dengan memeluk Islam. Di saat itu dia masih dalam keadaan kafir. Ketika dia berbuat dosa itu, kemudian dia memeluk Islam, maka al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam akan menghapus dosa-dosa sebelum dia memeluk Islam. Yani setelah dia memeluk Islam, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kemudian kata beliau, wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Sesama kaum mukminin, sama kaum muslimin harus saling mencintai, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merongrong, tetapi menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeru kepada iman dan Islam yang hak sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang melihat saudaranya dia menyimpang atau dia berbuat dosa atau dia berbuat hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban orang yang berilmu adalah berdakwah, menyeru mereka untuk kembali kepada Allah, artinya kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada tuntunan yang murni dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia dan kalimat-kalimat yang bijak. Dengan demikian maka seorang insya Allah apabila didakwai dengan cara yang baik, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang mukmin tidak sempurna imannya sehingga mereka saling mencintai. Saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya, kita mencintai saudara-saudara kita kaum muslimin. Ketika mereka menyimpang, maka kita berupaya menyeru mereka, mengajak mereka untuk bertaubat, untuk kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi oleh rasa cinta. Cinta karena Allah. Jadi termasuk tali ikatan iman yang amat kokoh. Ya. Min awthaqi ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Bahwa awthaq ural iman. Ya, bahwa tali keimanan yang paling kuat itu adalah dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka seorang mukmin dia mencintai saudaranya. Tatkala saudaranya menyimpang, maka dia mengingatkan saudaranya. Dia menyeru kepada saudaranya kepada taubat, kepada kebenaran, kepada al-haq. Itulah bukti kecintaan. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan pada kalian sesuatu amal perbuatan yang jika kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai. Yani satu dengan yang lainnya. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Jadi ini cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan kecintaan di antara seorang muslim dan saudaranya, yaitu dengan menebarkan salam. Maka banyak pelajaran diambil dari hadis ini. Di antaranya adalah bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang syarat iman itu menjadi sempurna atau bagian dari perbuatan yang dapat menyempurnakan iman seseorang adalah cinta karena Allah. Mencintai sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini yaitu bahwa perbaikan dan kebaikan, hubungan yang baik antara sesama kaum muslimin yang mereka adalah bersaudara,
tidak mungkin terjalin tanpa ada rasa cinta karena Allah. Ya, maka bangunlah persaudaraan kita dan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena materi, bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjalin atau memperbaiki hubungan, yaitu sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, karena mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya diambil dari hadis ini bahwa seorang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan masuk surga. Orang yang kafir, yang kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kufur kepada semua yang diwajibkan beriman kepadanya, apabila dia kufur, maka dia tidak akan masuk surga. Karena syarat masuk surga adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan beriman kepada apa-apa yang menjadi kewajiban seorang hamba untuk mengimaninya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat, anjuran yang sangat ditekankan adalah ifsya'us salam, yaitu menebarkan salam di antara kaum mukminin. Ya, maka seorang dianjurkan ketika dia bertemu dengan saudaranya, yang mengucapkan salam kepada saudaranya, salam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua contoh-contoh ucapan salam yang seyogianya kita mengucapkannya ketika kita bertemu dengan saudara kita, baik kita mengenalnya atau tidak. Jadi ini salah satu hal yang masih banyak terjadi di masyarakat, di komunitas kaum muslimin. Mereka hanya mengucapkan salam kepada orang yang mereka kenal. Kalau mereka tidak mengenal, mereka tidak mengucapkan salam. Nah, ini satu perbuatan yang tidak baik, satu perbuatan yang kurang baik lah. Jadi intinya bahwa seyogianya seorang muslim yang mengucapkan salam kepada saudaranya, baik yang dia kenal maupun dia tidak kenal, dari kalangan kaum muslimin. Kemudian bahwasanya salam ini juga sebagaimana saya telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ini dapat menyatukan hati, menyejukkan suasana. Itu dengan saling mengucapkan salam. Itu akan menyejukkan suasana, menenangkan hati, menumbuhkan kecintaan satu dengan yang lainnya. Karena ini resep yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Awala adullukum ala syai'in." Ini resep dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian aku tunjukkan pada kalian satu atau sesuatu, idza fa'altumuhu, jika kalian melakukannya, jika kalian melaksanakannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Jadi inilah resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan kecintaan di kalangan kaum mukminin, adalah dengan mengucapkan salam. Akan mempererat hubungan, mendekatkan hubungan. Tetapi kalau seorang dalam kehidupannya, begitu melihat saudaranya, langsung dipalingkan wajahnya, diberikan punggungnya, ya sampai kapan? Tidak bakal terjadi, yakni kebaikan dalam hubungan. Tatkala seorang tidak mau mengucapkan salam pada saudaranya, dan fenomena ini banyak kita jumpai, apalagi pada mereka yang ngerti agama, paham din, perilaku-perilaku seperti ini justru dilakukan oleh mereka. Nah, ini satu hal yang sangat tidak patut untuk dilakukan. Tetapi kita dianjurkan untuk menebarkan salam, mengucapkan salam satu dengan yang lainnya, dalam rangka yaitu memperbaiki hubungan, dalam rangka mempererat hubungan antara sesama kaum muslimin. Kemudian bahwa salam adalah syiar Islam. Salam adalah syiar Islam yang terbesar, yaitu dengan mengucapkan salam ketika bertemu. Tidak ada syiar yang lebih indah daripada syiar Islam, yaitu dengan mengucapkan salam. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai.
bukan agama yang senang berperang, tapi dia adalah agama yang damai, menebarkan salam ya kepada alam ini. Itulah Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat Allah bagi seluruh alam semesta ini. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang ajaran tawadhu. Ya, ketika seorang mengawali saudaranya dalam mengucapkan salam, ini salah satu hal yang menunjukkan kerendahan hati orang itu. Ya, jadi jangan menunggu orang lain yang mengucapkan salam kepada kita. Ketika kita melihat saudara kita, awalilah mengucapkan salam kepadanya. Dan ini perangai tawadhu yang menjadikan Allah mencintai seorang hamba yang tawadhu. Allah mencintai seorang hamba yang tawadhu. Dan orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya seorang yang kibir, yang takabbur, yang sombong dan angkuh akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh manusia. Sifat sombong itu adalah sesuatu yang dibenci oleh manusia. Makanya manusia benci kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Tapi sebaliknya sifat tawadhu ada sesuatu yang dengannya akan menjadikan seorang cinta kepada saudaranya yang tawadhu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya agama ini, ya, bahwa agama ini adalah satu kesatuan. Jangan kemudian dipisah-pisahkan. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan di sini, ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang salam. Ini menunjukkan bahwa semua menjadi perhitungan dalam Islam. Masalah-masalah yang pokok, yaitu keimanan. Ya, yang menyebabkan seorang dengan seizin Allah dia masuk dalam surga Allah. Maupun masalah yang dianggap kecil. Masalah yang dianggap remeh. Yaitu ucapan salam. Ternyata sangat menentukan bagi seorang hamba. Di dalam membangun kecintaan kepada Allah dan kecintaan di antara sesama mereka, sesama kaum muslimin. Maka pendapat orang-orang atau sebagian manusia yang kemudian membagi agama ini, ada kulitnya, ada isinya, ya, kemudian mereka hanya mengambil isinya, lalu kemudian membuang kulitnya. Ini adalah satu perilaku yang tidak benar dan tidak pernah dijalankan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Para salaf memperhatikan, para salaf mencermati ya agama ini dan mereka melaksanakan agama ini. Baik yang dikategorikan oleh sebagian orang yang kurang paham pada agama Allah, yang mereka mengkategorikan masalah itu masalah yang isi atau masalah kulit. Para salaf dahulu mereka selalu memperhatikan kedua-duanya. Karena isi akan rusak tanpa kulit, ya. Karena isi akan rusak tanpa kulit. Oleh karena itu kulit adalah sebagai pengemas isi. Isi akan terlindung apabila dia ada kulitnya, dia akan terlindung. Tapi tatkala dia tidak memiliki kulit, maka isi pun akan dengan mudah rusak. Ya, akan dengan mudah terkena virus, akan dengan mudah dimasuki oleh racun-racun. Maka dari itu ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ifsya'us salam, menebarkan salam walaupun sesuatu yang dianggap sebagai amalan-amalan yang dianggap sunnah, ini sebetulnya mempunyai pengaruh besar dalam membangun ya persaudaraan kaum muslimin, dalam membangun kecintaan di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Yusuf Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu qala, dari Abu Yusuf, beliau adalah Abdullah bin Salam. Ya, beliau awalnya adalah seorang Yahudi dari Bani Israel yang memeluk Islam. Ya, memeluk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, afshus salam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Sebelum mengatakan, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makan.
wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, dan salatlah kalian, yakni di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan dan penuh kesejahteraan dan kedamaian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Juga diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Darimi, dan yang lainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, bahwa hadis yang baru kita dengar ini adalah seruan dari manusia termulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia yang sangat memiliki rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Makanya Allah mensifati beliau dengan sifat itu di dalam Al-Quranul Karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Yang kalian tahu betul siapa rasul tersebut. Siapa Muhammad itu. Kalian mengenal betul dia. Azizun alaihi ma'anittum. Amat berat terasa oleh beliau penderitaan kalian. Amat berat terasa oleh beliau akan penderitaan kalian. Ini sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa perangainya adalah sangat menderita kalau umatnya itu menderita. Sangat berat bagi beliau kalau umatnya menderita. Makanya beliau mengajak mereka untuk beriman. Ya, harisun alaikum bil mu'minin. Beliau sangat menyukai agar kalian menjadi orang-orang beriman, yang dengan iman itu kalian akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dan beliau adalah orang yang sangat rauf, sangat menyayangi, sangat belas kasihan, jadi kepada umatnya. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seyogianya sifat ini ada pada setiap dai yang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu berat terasa olehnya penderitaan orang lain, penderitaan saudaranya. Maka dia berupaya untuk apa? Menyeru kepada Islam, menyeru kepada kebaikan, menyeru mereka kepada amal-amal yang baik. Karena apa? Dilandasi oleh rasa cinta kepada mereka dan berat dalam hatinya akan penderitaan mereka. Nah, Nabi SAW beliau menyeru dengan mengatakan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas di sini yang dimaksud adalah umat beliau. Jadi seakan-akan beliau mengatakan wahai umatku, afshus salam. Tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Wa at'imu at-ta'am, dan berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, dan salatlah yakni di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan, penuh keselamatan, yakni apabila kalian melakukan hal-hal tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau untuk menebarkan salam. Ini menunjukkan bahwa Islam agama yang menebarkan kedamaian, menebarkan ketentraman, menebarkan salam kesejahteraan kepada umat manusia. Dan beliau menyuruh di antara kaum mukminin ya untuk saling mengucapkan salam. Ya, afshu as-salam. Yang kedua, wa atimut ta'am. Berikanlah makan. Ya, apalagi di saat yang kondisi suatu kaum, suatu masyarakat dalam keadaan susah dan sulit.
Ya. Sedangkan dalam keadaan tidak susah dan sulit dianjurkan memberi makan. Apalagi dalam keadaan yang sulit. Dalam keadaan musim kemarau misalnya, atau yang lainnya, ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan yang menimpa masyarakat, ya, itu lebih utama dan lebih dianjurkan untuk memberikan makan. Jadi ini menunjukkan keutamaan amal sosial yang namanya memberi makan kepada orang yang tidak mempunyai makanan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Beliau menyuruh dan memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga silaturahim. Ya, terutama dengan kerabat yang memiliki hubungan darah, memiliki hubungan rahim dengan seseorang. Ini yang pertama dan utama. Yaitu dia menjalin hubungan baik dengan mereka. Kalau mereka mutus, dia sambung. Ya. Berbuat ihsan pada mereka, berbuat baik kepada mereka. Yaitu orang-orang yang menjadi kerabatnya. Secara khusus. Juga secara umum adalah kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Tetap menjaga hubungan dengan mereka. Karena kata para ulama, rahim itu ada dua. Ada rahim yang mengikat seseorang dan saudaranya. Yaitu misalnya seorang lahir dari satu ibu. Satu ayah. Mereka yang bersaudara, ikatan rahim. Kemudian pula dengan pamannya, bibinya, ini ada hubungan kekerabatan, hubungan rahim. Yang kedua ada rahim ad-din, rahim agama. Yang ini lebih luas. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya yang beriman itu, yang bersaudara itu, hanyalah orang-orang yang beriman. Artinya persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang di dunia dan di akhirat, itu adalah persaudaraan yang dibangun di atas iman kepada Allah dan iman pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silaturahim oleh sebagian ulama, ya, yang pertama kali diartikan tentu adalah yang dimaksud silaturahim dengan orang-orang yang kita memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih luas dari itu, menjaga hubungan dengan kaum muslimin, kaum mukminin, yang mana mereka diikat oleh ukhuwah imaniyah, oleh persaudaraan, keimanan yang mereka miliki. Jadi kita dianjurkan untuk menjalin hubungan silaturahim. Apalagi kepada kedua orang tua. Yang mereka melahirkan kita. Ibu yang melahirkan kita, harus kita jaga betul hubungan kita dengan ibu kita, dan ayah kita, dan paman kita, dan dengan kaum kerabat kita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sholat di malam hari. Di saat manusia tidur. Wasallu wan nasu niyam. Dalam beberapa riwayat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan sholatlah di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Karena sholat di malam hari adalah sholat yang paling afdal setelah sholat yang 5 waktu yang wajib. Ya. Yaitu sholat di malam hari. Entah sholat tahajud atau sholat witir. Intinya sholat di malam hari. Sholat di malam hari akan menjadikan seorang lebih konsentrasi. Karena manusia dalam keadaan tidur. Sehingga dia bangun, dia bermunajat pada Allah. Menyampaikan semua yang dia hadapi. Dia mensyukuri nikmat Allah. Dan mengadu permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Yaitu di malam hari. Di saat manusia sedang tidur lelap. Ya. Oleh karena itu, karena keutamaan sholat ini, sholat di malam hari, maka Allah mengharuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat tahajud atau sholat di tengah malam. Sholat di malam hari. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan dari bagian dari malam hari, sholatlah engkau wahai Muhammad sebagai amalan tambahan bagimu. Oleh karena itu sholat di malam hari bagi Rasulullah SAW ini adalah satu hal yang harus. Tetapi bagi umatnya hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Yani bukan satu hal yang wajib.
Tapi ini adalah sholat yang sangat mulia, sholat yang sangat baik. Oleh karena itu, ya dianjurkan seseorang untuk membiasakan diri ya sholat di malam hari. Nanti dari pembiasaan itu meningkat kepada kenikmatan, ya, kepada kenikmatan. Seorang akan merasakan nikmatnya sholat malam kalau dia sudah terbiasa sholat di malam hari itu. Ya, jadi memang dalam suatu amal, kadang-kadang dalam kita beramal itu perlu semacam pemaksaan terhadap diri kita. Kita maksakan diri kita, yaitu dan melawan kemalasan yang ada pada diri kita. Yang namanya manusia, namanya jiwa ini senangnya itu santai, senangnya itu rehat, senangnya istirahat, itu jiwa. Ya. Nah terkadang kita memerlukan untuk memaksa jiwa ini agar dia jangan terlena dengan rehat, dengan istirahat, dengan bersantai, supaya dia lebih giat untuk beribadah pada Allah. Dengan cara kita semacam memaksa diri kita. Apa ada landasan atau dasar tentang memaksakan diri untuk beribadah? Landasannya ada, yaitu hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa ini ada semacam pemaksaan pada diri kita untuk melakukan suatu ibadah. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan atau imra'an qama minal lail fasalla thumma ayqadha ahlahu fa in abad rasya, dalam satu riwayat nadaha ala wajhiha alma, yang artinya Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat, dan dia bangunkan istrinya, yakni di malam hari. Kalau istrinya enggan, dipercikan air pada wajahnya. Nah, percikan air ini kata para ulama adalah merupakan ada semacam pemaksaan. Ini permulaan dari memulai satu amal itu, semacam paksaan. Ya. Kita memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu. Dan ini bagian dari mujahadatun nafs. Bagian dari melawan kemalasan, melawan hawa nafsu itu. Kemudian dari semacam pemaksaan tadi itu, nanti dia akan meningkat kepada kebiasaan. Sudah terbiasa. Dari keterbiasaan itu meningkat lagi kepada yang lebih tinggi derajatnya sampai pada derajat kenikmatan. Maka ada seorang salaf mengatakan, aku merasakan nikmatnya sholat di malam hari setelah 20 tahun aku lakukan sholat malam. Jadi beliau merasakan nikmatnya sholat, indahnya nikmatnya sholat di malam hari itu setelah aku lakukan selama 20 tahun. Subhanallah. Ya. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, memang kita harus memaksakan diri kita. Ya. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Meninggalkan kemalasan, melawan hawa nafsu. Faman jahada fa innama yujahidu li nafsih. Allah Ta'ala berfirman, faman jahada, maka barang siapa yang dia mujahadatun nafs, melawan hawa nafsunya, maka sungguhnya dia itu sedang berjihad untuk dirinya sendiri. Manfaatnya mujahadatun nafs itu untuk dirinya sendiri. Nah ini yang harus kita pahami tentang sholat di malam hari. Jadi harus ada semacam pemaksaan pada diri kita, kemudian kepada kebiasaan, dan beralih kepada kenikmatan. Ya. Jadi ibadah itu nikmat. Ya. Orang yang tidak merasakan nikmatnya ibadah, itu berarti ada penyakit dalam dirinya. Sebagaimana seorang yang tidak merasakan lezatnya makanan, berarti ada penyakit orang itu. Makanan Masya Allah, makanan lezat, ya, tapi dia tidak merasakan lezatnya makanan. Ya. Lidahnya hilang rasa. Jadi bahaya, artinya ada penyakit. Ya. Ada penyakit. Nah demikian pula seorang beribadah pada Allah Ta'ala, kalau dia tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah itu, berarti masih ada penyakit dalam hatinya yang perlu dia periksa.
Ya, kemudian dia memperbaiki, dia mengobati penyakit itu. Sehingga sampai pada apa? Sampai pada merasakan betapa nikmatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu penyakit yang menjadikan seorang hilang rasa lezatnya kepada ibadah pada Allah Ta'ala adalah kemaksiatan. Perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ini ibarat virus corona, ya, yang menghilangkan rasa lezatnya lidah terhadap makanan, rasa lezatnya penciuman kepada hal-hal yang harum, ya, maka demikian pula maksiat pada Allah Ta'ala akan melenyapkan rasa lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita, demikian pula Nabi SAW, seorang kalau berbuat dosa, segera kembali kepada Allah, segera bertobat, segera meminta ampun pada Allah, memperbanyak amal-amal kebaikan, agar kembali sehat imannya, sehat jiwanya, sehat hatinya, yaitu dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Jadi apabila kalian melakukan ini semuanya, pertama menebarkan salam, memberi makan, bersilaturahim, ya, sholat di malam hari, maka kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kedamaian. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan-amalan yang disebutkan tadi itu adalah salah satu dari amalan-amalan yang menjadi penyebab seorang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah menebarkan salam. Maka jangan gampangkan masalah menebarkan salam itu. Menebarkan salam itu salah satu dari amalan yang dengannya seorang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memberi makan. Ya, memberi makanan kepada orang yang berhak untuk mendapatinya, dan kita punya kelebihan, ya, kita berikan. Atau bahkan mungkin kadang-kadang kita mendahulukan orang lain daripada diri kita. Ya. Berikan makanan pada mereka. Kemudian menjalin silaturahim. Ini juga penyebab seorang dimasukkan surga Allah Ta'ala. Kemudian sholat di malam hari. Sholat di malam hari. Dan sholat di malam hari itu, ini yang patut juga kita upayakan. Janganlah seorang kemudian dia membayangkan bahwa dia dalam sholat di malam hari harus sekian puluh rakaat. Tidak. Seorang kalau istiqomah, setiap malam dia sholat witir, menjelang subuh, ya setengah jam sebelum subuh, dia bangun wudhu, sholat tahajud 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat, atau minimal sholat witir 3 rakaat, ya, dia biasakan dan terus dia lakukan. Itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah Ta'ala daripada seorang yang sebulan sekali sholat 11 rakaat, sholat 23 rakaat, sholat sekian puluh rakaat. Ya. Lebih dicintai Allah suatu amal yang dia itu sedikit tetap istiqomah. Sedikit tetapi istiqomah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayul a'mali ahabbu ilallah?" Amal apakah yang paling dicintai Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuha wa in qalla. Yaitu amal yang terus-menerus dilakukan meskipun hanya sedikit. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, ayo kita melatih diri kita. Ya, bagi yang sudah alhamdulillah. Kalau dia sudah selalu bangun di malam hari alhamdulillah. Menjelang subuh setengah jam sebelumnya, ya, berwudu atau 1 jam sebelumnya. Bagi yang lebih kuat dari itu, mengerjakan sholat, berdoa pada Allah Ta'ala, maka itu satu nikmat yang besar. Tapi yang belum, ayo memulai. Mulai dari diri kita. Ya. Dengan catatan apa? Tidur itu jangan terlalu malam. Seorang yang tidurnya kemalaman, itu nantinya akan sulit bangun di
pagi hari. Oleh karena itu jam istirahat, istirahatlah. Ya, jam istirahat, istirahatlah. Sehingga bisa bangun di pagi hari. Tetapi kalau seorang terbiasa atau membiasakan diri tidur sampai jam 11, 12 malam, ya sulit untuk dia bangun di pagi hari. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa 'an Tufail bin Ubay bin Ka'ab. At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, annahu kana yati Abdullah bin Umar. Bahwa Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini, beliau itu dahulu datang kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Fayaghdu ma'ahu ila suq. Nah, Tufail ini dia berjalan bersama Abdullah bin Umar. Pergi ke pasar. Qal, kata Tufail, fa idza ghadawna ila suqi, maka apabila kami datang ke pasar, lam yamurra Abdullah ala saqatin wala sahibi bai'atin, maka Abdullah bin Umar tidaklah melewati orang yang menjual, ya, walaupun dia jual mungkin barang-barang yang murahan, atau orang yang berjual beli dengan yang barang lebih baik dari itu, wala miskin, dan tidak pula dia melewati seorang miskin, wala ahadin illa sallama alaihi, dan tidaklah dia melewati seseorang melainkan beliau mengucapkan salam kepada orang-orang itu. Qala Tufail, kata Tufail bin Ubay bin Ka'ab, ya, kata beliau, faji'tu Abdullahi ibna Umar yauman. Maka pada suatu hari aku datang, ya, menemui Abdullah bin Umar. Fastadba'ani ila suq. Ketika aku datang kepada beliau, beliau meminta aku untuk mengikuti beliau ke pasar. Tufail ini datang kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, ayo kita berangkat ke pasar. Faqultu lahu, maka aku katakan pada beliau, ya, kata Tufail kepada Abdullah bin Umar, matasna'u bis-suq. Ini kamu akan lakukan apa sih di pasar? Wa anta la taqif 'alal bai'. Ini kamu tidak pernah membeli sesuatu. Ngapain ke pasar? Wala tas'alani sila'. Engkau juga tidak pernah bertanya tentang harga satu barang. Wala tasumu biha. Engkau pun tidak menawarkan barang itu. Wala tajlisu fi majalis suq. Dan engkau pun tidak duduk di pasar, ya, bersama mungkin ada orang-orang yang duduk di situ. Ya. Wa aqul ijlis bina hahuna natahaddas. Kata Tufail, duduklah bersama kami di sini supaya kami berbincang-bincang. Faqal ya Aba Batan, kata Abdullah bin Umar kepada Tufail, wahai Abu Batan, karena beliau perutnya agak besar, wahai Abu Batan. Wa kana Tufail dabatnin, dan Tufail ini orang yang perutnya agak besar. Innama naghdu min ajli salam fanusallim ala man laqinahu. Kata beliau, wahai Abu Batan, ya, sesungguhnya kami ini berjalan, yakni pergi ke pasar itu hanya untuk mengucapkan salam. Kita menyampaikan salam kepada orang yang kita bertemu dengannya. Hadis ini riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa semangatnya, ya, para sahabat, dalam hal ini dicontohkan Abdullah bin Umar Khattab radhiyallahu anhuma, di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu afsyus salam, itu menebarkan salam.
Sampai-sampai beliau dalam kisah ini pergi ke pasar tidak untuk membeli sesuatu. Tidak untuk menawarkan barang atau yang lainnya. Hanya sekedar melewati orang-orang yang beliau lewati dan beliau mengucapkan salam kepada mereka. Subhanallah, di mana kita jumpai manusia seperti ini? Di zaman kita ini. Yang datang ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Ya. Ya, ini menunjukkan mereka, ya, semangat mereka dalam menjalankan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu kita anggap satu hal yang kecil, ya, satu hal yang kecil, tapi ternyata adalah ini diperhatikan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, jadi yang diambil dari kisah ini, ya, kisah menarik, ya, yaitu dibolehkannya seorang mengajak teman, ya, seorang mengajak teman untuk melaksanakan suatu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sunnah ini adalah yang bersifat umum. Artinya mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah. Nah, ini satu contoh. Demikian pula sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, jadi kalau seorang punya ilmu tentang satu hadis Nabi SAW dan dia ingin menerapkannya, mengamalkannya, dia boleh mengajak seseorang atau orang lain untuk ayo kita bersama. Kita melaksanakan tuntunan sunnah yang mungkin banyak dilupakan oleh manusia. Banyak dilalaikan oleh manusia. Jadi ini satu contoh yang diberikan oleh sahabat kepada kita. Jadi menghidupkan sunnah Nabi SAW, ya, dengan kita mengajak seseorang atau teman-teman kita untuk melakukan sunnah tersebut. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya menebarkan salam kepada setiap orang muslim, baik yang kita kenal maupun kita tidak mengenalnya. Baik yang kita mengetahui dia sebagai muslim, ataupun kita tidak tahu bahwa dia itu seorang muslim. Tapi kita tahu bahwa dia ini adalah orang muslim, namun kita tidak mengenal dia. Maka kita dianjurkan juga untuk memberi salam kepada mereka. Kemudian juga mengucapkan salam kepada orang yang kita anggap orang ini berada di bawah kita. Contohnya di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata At-Tufail bahwa beliau tidaklah melewati para pedagang rombeng, ya, sakot itu orang yang menjual barang-barang yang murahan, ya, atau sahibu bai'ah, atau ada juga orang yang memang menjual barang yang berharga, dan tidak pula beliau melihat melewati seorang miskin, ya, melainkan beliau mengucapkan salam pada mereka. Nah, ini juga untuk apa? Untuk melatih diri kita dalam hal sifat yang mulia, yaitu sifat tawadhu. Kadang-kadang ada orang yang gengsi, ya, merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Yang ngapain aku duluan salam pada dia? Siapa dia orangnya? Harus dia mengucapkan salam pada aku duluan. Nah, ini sifat-sifat ini sifat jelek, ya, sifat yang harus kita lawan. Karena itu ada bisikan-bisikan hawa nafsu di situ. Disadari atau tidak, ketika muncul dalam benak kita, orang ini harus mendahului aku mengucapkan salam. Aku tidak akan mengucapkan salam padanya kecuali kalau dia mengucapkan salam pada aku. Nah, ini sifat yang kurang baik, ya. Tapi hendaknya kita melawan sifat itu. Ketika muncul perasaan seperti itu, langsung dilawan. Assalamualaikum, dengan kita melaksanakan, ya, apa yang berlawanan dengan hati kita itu. Jangan kita mengikuti hawa nafsu itu. Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu dari hal yang kecil nanti kepada hal yang besar. Ya. Dari hal yang kecil akhirnya pada hal yang lebih besar, dia akan mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu sifat tawadhu, salah satu yang menunjukkan sifat tawadhu itu yaitu seorang mengucapkan salam kepada orang yang dianggap lebih kecil, lebih rendah darinya. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Ada anak-anak yang lagi bermain. Beliau ucapkan assalamualaikum. Itu tawaduknya beliau. Alaihi salatu wassalam.
Makanya kalau kita ini bermanhaj, berakidah sunnah dan ahlus sunnah, ayo terapkan. Ya, jangan hanya bicara. Jangan hanya teori. Ya. Tidak perlu banyak teori. Praktekkan apa yang kita miliki. Ya. Praktekkan ilmu yang kita miliki. Tapi kalau hanya bisa menyampaikan teori, ya khawatirnya terkena apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Allah ingat kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian? Maka dari itu, ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba, alangkah baiknya dia lakukan, dia amalkan, ya, walaupun itu sedikit, dia amalkan. Daripada kita ini banyak baca kitab, Masya Allah, semua kitab dibaca, tapi tidak diwujudkan dalam amal perbuatan. Tidak diterjemahkan dalam perbuatan dirinya. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Yang terpenting mari kita praktekkan. Jadilah orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang mengucapkan salam kepada saudaranya, sesama kaum muslimin. Ya. Ini yang dituntut oleh agama kita, terutama kepada orang yang berilmu, orang yang belajar akan agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita pula bahwa ketika Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mengajak At-Tufail ke pasar, karena pasar itu kebanyakan atau pada umumnya orang yang berada di pasar itu dalam keadaan lalai karena sibuk dan berniaga, sibuk dan menawarkan barangnya, sibuk memikirkan keuntungan kerugiannya, sibuk ini dan itu. Maka di saat kelalaian itu, ya perlu diingatkan. Perlu diingatkan dengan misalnya mengucapkan salam. Seperti apa yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi satu contoh yang baik, ya, yang patut juga untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Sebagaimana beliau radhiyallahu anhu mengajak Tufail untuk ke pasar dan menyampaikan salam kepada orang-orang yang ada di pasar itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu adalah hadis yang terakhir dari bab tentang fadlus salam. Bab tentang keutamaan salam. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan babu kaifiyatis salam. Bab tentang cara mengucapkan salam. Jadi kaifiyah. Salam ini adalah tuntunan, ibadah. Maka caranya pun kita diajarkan oleh Nabi SAW. Ucapan-ucapannya pun demikian. Ya. Disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, babu kaifiyatis salam. Yustahabbu an yaqula al-mubtadi bis salam. Dianjurkan bagi orang yang mengawali mengucapkan salam itu, hendaknya dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata ganti ya di sini bersifat umum. Assalamualaikum, kalian semua. Wa in kana al-muslim alaihi wahid. Wa in kana al-musallamu alaihi wahidan. Meskipun orang yang diucapkan salam padanya hanya satu orang, tapi dianjurkan menggunakan kata yang bersifat banyak orang. Ya. Jadi orang kalau semestinya satu orang kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dianjurkan, kata An-Nawawi, kita mengucapkan Assalamualaikum. Walaupun orang yang satu, tetapi dengan kata ganti yang menunjukkan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaqulul mujib, dan orang yang menjawab salam itu, dianjurkan dia mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula salam sejahtera dan rahmat Allah serta keberkatannya atas kamu sekalian. Ini yang dianjurkan secara sempurna.
Kemudian hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala yaitu an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma qala. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, Assalamualaikum. Faradda alaihi thumma jalas. Kemudian Nabi SAW menjawab salam orang itu. Waalaikumsalam. Lalu beliau duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 10. Tsumma jaa akharu. Kemudian datang orang berikutnya. Faqala assalamualaikum warahmatullah. Orang yang berikutnya itu datang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Dia menambah kalimat rahmatullah. Faradda alaihi. Maka Nabi SAW menjawab seperti jawabnya orang itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Fajalasa. Kemudian orang itu duduk. Faqala ishrun. Maka kata Nabi SAW 20. Yang pertama tadi 10. Yang kedua ini 20. Kemudian thumma jaa akhar. Kemudian datang orang ketiga. Setelah orang kedua tadi datang orang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penambahan di sini kalimat wabarakatuh. Ya. Faradda alaihi fajalas. Maka Nabi SAW menjawab salamnya orang itu. Faqal, lalu beliau berkata, 30. Hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, yang baik derajatnya. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita tentang orang yang berdiri atau yang datang mengucapkan salam kepada orang yang di majelis. Dia mengawali untuk mengucapkan salam. Karena orang itu datang mengatakan assalamualaikum. Ketika itu Nabi SAW sedang duduk. Ya. Kemudian orang itu duduk. Kemudian bahwa menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Ya. Hukumnya adalah wajib. Ya, jadi menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau ada orang mengucapkan salam pada kita, assalamualaikum, maka kita wajib menjawab waalaikumsalam. Baru kemudian kita bicara. Ya. Kadang-kadang ada orang yang sebelum dia menjawab salam, dia itu berbicara dulu. Ketika ada orang assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Si orang yang dengar ahlan wa sahlan. Sebelum dia menjawab salam. Nah, ini tidak tepat. Yang tepat adalah menjawab salam dulu. Ketika ada orang datang, assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Silahkan duduk. Setelah mengucapkan salam orang tersebut, baru kita berbicara dengan pembicaraan yang lain. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat beliau dan keutamaan-keutamaan yang beliau ajarkan pada mereka. Ya, ketika orang itu mengatakan assalamualaikum, beliau mengatakan 10. Jadi kalau kita ucapkan salam, assalamualaikum dengan salam yang ringkas, yang singkat, itu dapat 10 pahala. Kalau ditambah warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mendapat 20 pahala. Kalau kita ucapkan secara sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mendapat 30 pahala. Nah, ini semua tentu akan mendorong kepada para sahabat untuk memakai yang terbaik. Namun memang kadang-kadang orang itu pakai yang pendek. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullah, dan seterusnya. Tapi yang jelas lebih utama adalah yang paling panjang, yaitu 30. Nah, ini diantara kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang ucapan salam. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan menutup kajian ini, semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Juga kami
ingatkan pada diri kami terutama dan kepada siapa saja yang mendengarkan apa yang disampaikan ini, agar kita terus menuntut ilmu, terus belajar, dan mari kita amalkan. Meskipun sedikit dari ilmu yang kita miliki kita amalkan, itu akan jauh lebih bermanfaat daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini akan menjadi bumerang bagi kita. Maka amalkanlah ilmu, walaupun sedikit ilmu yang kita miliki, kita amalkan, kita terapkan, dan terus kita berdoa pada Allah Ta'ala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami haturkan jazakumullah khairan pada semua yang telah ikut mendengar kajian ini, dan juga kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang ditimpa musibah misalnya dengan penyakit atau wabah. Semoga yang sakit Allah sembuhkan mereka, dan yang telah dipanggil oleh Allah, yang telah meninggal dipanggil oleh Allah Ta'ala, semoga dirahmati dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullah khairan atas perhatian dan kehadiran para pendengar dan pemirsa semuanya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.